Tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Ditodong 3,5 miliar rupiah, ribuan kader mengundurkan diri, jargon anti mahar Nasdem ambyar. Pengakuan mengejutkan caleg Indramayu terkait jual beli nomor urut buat biaya safari politik Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Husein Ibrahim kecewa lantaran tak menjadi nomor urut 1 di Dapil Jawa Barat 8 dalam pencalekan DPR RI. Husein mengaku bisa dipindahkan menjadi nomor urut 2 asal menyetor uang 3,5 miliar rupiah. Akibatnya Husein dan ratusan kader Nasdem mengundurkan diri. Mereka kecewa karena kenyataan di lapangan berbeda dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang berulang kali menyatakan partainya tidak menerima mahar. Bahkan mereka beramai-ramai mencopot atribut Nasdem dan merobek foto Ketum Nasdem Surya Paloh. Ribuan kader Partai Nasdem Kabupaten Indramayu mengundurkan diri secara massal. Parahnya lagi, jumlah kader yang memundurkan diri tak main-main. Ada sebanyak 120.000 anggota Partai Nasdem yang menyatakan mengundurkan diri. Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Para kader tersebut berasal dari 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu dan 20 kecamatan di wilayah Cirebon. Pegiat media sosial Jusnul Khotimah pun menyoroti ribuan kader Partai Nasdem Indramayu tersebut. Jusnul Khotimah mempertanyakan uang mahar yang diminta Nasdem. Katanya tanpa mahar, sekalinya untuk nomor 2 harus bayar 3,5 miliar rupiah. Lalu, mempertanyakan itu duit untuk apa? Jusnul pun mencurigai apakah untuk keperluan safari politik Anies? Pasalnya, politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago. Irma bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan Irma mengklaim bahwa banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Nasdem. Politik tanpa mahar ini diyakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun melihat fakta yang ada, justru malah banyak kader Nasdem yang hengkang dari Partai Nasdem. Yang menurut beberapa pihak, karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Hal ini sekaligus mempertanyakan komitmen Nasdem dalam mengedepankan politik tanpa mahar, yang mana menurut Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago, bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal itu menurut Irma menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ketika banyak masyarakat ingin menjadi calon legislatif, bukannya dipermudah untuk menduduki kursi, tapi malah dipersulit dengan meminta mahar kepada calon legislatif. Lagian mana ada menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Yang menurut banyak pihak itu digunakan untuk bekal pemilu di 2024 nanti. Apakah inilah salah satu permainan Surya Paloh? Menyuarakan politik tanpa mahar tapi kadernya dipalaki duit miliaran rupiah demi nomor urut 1. Gimana nih Om Brewok? Apa butuh dana buat topang kampanye Anies Baswedan? Permainan politik ini sangat bahaya bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara. Mari kita serahkan semua penilaian ini kepada masyarakat, biarlah mereka yang menentukan Nasdem ini mau diapakan. Semua sudah terpampang jelas. Apa yang mereka lakukan?
siapa capres yang mereka usung, dan segala kekonyolan yang terjadi. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya lihat bahwa kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya. Jadi itu saya lihat bahwa tidak ada lagi dia itu dorongan untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Pendiri CSIS bongkar fakta mengejutkan. Sebut SBY pengecut dan Jokowi berani dan bernyali besar. Bubarkan FPI HTI hingga mengusut pengemplang BLBI. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts, and not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. SBY memang pantas dianggap pengecut karena dia tidak lebih berani dari Jokowi dalam menangani permasalahan yang ada di negeri ini, termasuk membubarkan FPI HTI dan mengusut pengemplang BLBI. Jelang setahun SBY mengakhiri jabatan presiden di tahun 2013 akhir, sangat jelas kekuatan sebagai presiden dan ketua umum Partai Demokrat tak lagi menjadi magnet dan daya tarik bagi para elit partai. SBY tak berani membubarkan kelompok intoleran dan radikalisme. Hal berbeda justru dialami Presiden Jokowi. Jokowi yang bukan ketua umum partai politik, sebutannya pun petugas partai, mampu menjadi daya tarik elit partai politik secara luar biasa. Para ketum parpol koalisi pemerintahan non-Nasdem selalu datang bila yang mengundang Jokowi. Jokowi berhasil mengundang ketua umum dan sekjen parpol di Istana Negara. Lalu apa yang membedakan di antara keduanya? Sebelum masuk pada pernyataan tokoh Angkatan 66, Yusuf Wanandi, rekam jejak Jokowi berani mengambil keputusan tegas untuk kepentingan rakyat banyak. Untuk hal intoleransi dan radikalisme, Gubernur Jakarta 2012 sampai 2014 ini mampu membubarkan HTI dan FPI. Hal lainnya, rival politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, dirangkul dan dijadikan Menteri Pertahanan sampai sekarang. Yang paling utama, apa yang diucapkan Jokowi untuk pembangunan rakyat, terutama infrastruktur, selalu dilakukan secara cermat, teliti, dan tepat waktu. Bahkan untuk proyek besar, semisal kereta cepat yang dianggap sebagian kalangan oposisi bisa mangkrak atau keberhasilannya diragukan. Toh kini, kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah berhasil melakukan serangkai uji coba. Transportasi umum berbasis LRT, MRT, dan busway mampu terkoneksi dengan pasti. Di luar negeri, Jokowi sangat dihargai oleh para pemimpin dunia. Bahkan pemimpin dunia meminta untuk bertemu dengan mantan wali kota Solo ini. Jadi apa yang dikatakan Yusuf Wanandi bahwa nyali Jokowi lebih berani dari SBY, memang begitu kenyataannya. Sehingga wajar jika Yusuf Wanandi mengungkapkan dalam acara Rossi di Kompas TV, SBY pengecut dan Jokowi pemimpin berani dan tegas. Faktanya memang seperti itu. SBY tidak seberani Jokowi. Di masa SBY berkuasa dulu, ormas ini tumbuh subur bak cendawan di musim penghujan. Kok bisa? Karena ex-ketua umum Partai Demokrat itu sudah takut duluan. Awalnya SBY mengatakan ormas yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan dan meresahkan masyarakat jika perlu harus dibubarkan. Yang mana statement itu disampaikannya buntut dari tragedi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cekausik, Banten. Tapi bukannya takut terhadap ancaman mantan orang nomor 1 di Indonesia itu, Mumun malah mengancam balik akan menggulingkan pemerintahan SBY jika berani membubarkan FPI. SBY pun sudah cemas duluan pasca kena gertak Mumun. Takut gak lagi jadi presiden dan takut dipersekusi oleh Laskar FPI. Hingga niatnya untuk membubarkan ormas anarkis itu pun diurungkan. Bukan hanya itu, SBY juga tidak berani mengusut atau menagih utang BLBI. Kemana SBY selama 10 tahun menjabat yang tak sanggup menindak pelaku BLBI? Bukankah ia percaya diri bahwa di masa pemerintahannya tak ada satu orang pun mampu mengendalikannya? Termasuk tak satu pun kasus yang berhasil ia kendalikan. Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia melakukan suatu lompatan luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya.
Tak perlu banyak drama, sindir sana-sini, bikin album atau lukisan. Tinggal sekali sentuhan, para bandit negara langsung rontok berjatuhan. Bagaimana kalau menurut Anda?